Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mami Islami Nur Hidayati. Pendidikan saya S1 adalah Pendidikan Fisika Universitas Jember, angkatan tahun 1997. Kemudian saya lulus di tahun 2001. Kemudian pendidikan S2 saya adalah Magister Pendidikan Sains atau Pendidikan IPA konsentrasi fisika. Ini tahun 2013 melalui beasiswa dari Kemenak. Saya lulus di tahun 2015. Saya adalah fasilitator daerah untuk program PKB mulai tahun 2020 sampai 2024. Di MGMP Fisika ini dipelajari tentang LK atau lembar kegiatan motor listrik sederhana yang disingkat dengan Molina. Sebagai guru di MA Miftahul Ulum Suren, ini saya mengidentifikasi murid saya adalah santri sehingga kegiatannya sangat padat. Kemudian pembelajaran di MA Miftahul Ulum Suren ini juga belum memfasilitasi untuk pengembangan metakognisi. Visi dan misi madrasah kami adalah membentuk generasi yang ulul albab. Maka semua pelajaran harus mengajarkan ketauhidan dan keesaan Allah melalui ayat yang tersurat maupun tersirat. Dimensi profil lulusan yang akan dicapai melalui pembelajaran antara lain adalah mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta ini kurikulum berbasis cinta, tetapi di MA kami belum menerapkan kurikulum berbasis cinta. Dimensi profil lulusan yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah ini sudah tidak diragukan lagi untuk di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren. Dimensi profil lulusan yang kedua adalah kewargaan. Melalui pengamatan fenomena alam berkaitan dengan kemagnetan dan aplikasinya dalam teknologi, murid diharapkan semakin menyadari tugasnya sebagai warga yang harus terus belajar baik sebagai santri maupun sebagai murid, sehingga semakin menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dimensi profil lulusan yang kedua adalah kewargaan. Melalui pengamatan fenomena alam berkaitan dengan kemagnetan dan aplikasinya dalam teknologi, murid diharapkan semakin menyadari tugasnya sebagai warga yang harus terus belajar baik sebagai santri maupun sebagai murid, sehingga semakin menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Dimensi profil lulusan berikutnya adalah penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Melalui pembelajaran berbasis masalah dan praktek Molina, diharapkan murid berlatih kemampuan komunikasi melalui presentasi hasil proyek, diskusi kelompok, dan menyampaikan ide-ide secara lisan maupun tertulis. Lintas disiplin ilmu pada desain pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia, yaitu untuk menulis dan bercerita tentang praktek Molina. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nanti siswa juga akan belajar tentang Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Selain berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, kami juga berkolaborasi dengan guru Al-Quran Hadis. Pengalaman belajar melalui pembelajaran berbasis masalah menggunakan praktek Molina, yang pertama adalah langkah awal adalah mengorientasi murid pada masalah. Ini murid dipersilahkan untuk melihat video kereta maglev. Kemudian guru memberikan permasalahan terkait dengan motor listrik kepada siswa. Pada kegiatan inti pembelajaran, ini siswa diorganisir untuk belajar dengan membagikan LK dan menjelaskan prosedur praktek Molina di dalam kelompok diskusi. Langkah berikutnya dari pembelajaran berbasis masalah adalah memfasilitasi murid untuk melakukan percobaan di dalam kelompoknya. Pada tahap ini, guru melakukan pendampingan kepada siswa di dalam kelompoknya untuk melakukan percobaan atau praktek Molina sehingga meminimalisir adanya kesalahan dan meminimalkan waktu percobaan.
Setelah melakukan percobaan di dalam kelompoknya, perwakilan dari masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Di sini juga dilakukan pengujian untuk menjawab dari pertanyaan atau tujuan dari praktek Molina ini. Dari hasil percobaan, jika kita menggunakan satu baterai, maka arusnya itu berputar tidak terlalu kencang. Tapi jika menggunakan dua baterai, putarannya pun menjadi semakin kencang. Tahap terakhir dari pembelajaran berbasis masalah adalah merefleksi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Bisa dilihat putarannya semakin kencang jika menggunakan dua baterai, karena jika menggunakan dua baterai energinya itu lebih banyak. Jika menggunakan putaran yang lebih kencang. Yang kedua, hubungan arus listrik dengan arah putaran motor. Arah arusnya itu ada dua, ada yang arus konvensional dari positif ke negatif, dan ada aliran elektron dari negatif ke positif. Yang ketiga, jumlah beda keadaan guna. Itu namanya seperti baterai HP, baterai senter, dan juga baterai mainan. Jadi batu baterai, ini apa namanya? Baterai. Baterai itu di sini ada tulisannya voltasenya. Nah, tapi kalau beli baterai ada yang baterai kecil, ada baterai besar. Nih ya, kalau ini biasanya untuk baterai apa? Kalau yang ini biasanya untuk baterai apa? Ada, ini apa namanya? Magnet. Ya, jadi magnet yang magnet tuh. Jadi ada yang ini adalah magnet. Oh, ini sama awalnya ada kaitannya dengan magnet ini dengan keimanan apa sih? Nah, ini boleh silakan dibaca Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya. Yang pertama, silakan boleh maju. Masuk. Terdiri dari surah Al-Anbiya, surah. Demikian pembelajaran berbasis masalah dan praktek Molina pada materi kemagnetan di MA Miftahul Ulum Suren. Harapannya video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi guru yang lain untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak sekalian, barusan kita bersama-sama sudah praktek mengenai tentang magnet ya. Dan kalian barusan juga sudah membaca dua surah atau lebih tepatnya dua ayat yang ada dalam Al-Quran, yakni surah Al-Anbiya ayat ke-32 dan surah Al-Hadid ayat ke-25. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-32 ini dijelaskan bahwasanya Allah sudah menciptakan langit sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda yang terdapat padanya. Allah itu sudah Ini atas penjelasan dari ilmunya. Jadi harapannya adalah kita itu kalau belajar tidak hanya atas belajar fisika ya kata fisika atau gitu ya. Jadi kita harus mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Karena sesungguhnya yang punya ilmu itu siapa? Jadi bukan saya ya, bukan guru yang pintar itu bukan. Yang pintar adalah Allah. Baik, ini sudah waktunya sholat zuhur, sudah waktunya kita akhiri. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir saya ada banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf karena saya itu juga al-fakir ya, tidak punya ilmu sama sekali. Jadi saya mohon maaf sepenuhnya kepada kalian, baik kesalahan lahir maupun kesalahan batin. Terakhir silakan dipimpin untuk berdoa untuk kita akhiri. Silakan dipimpin kedua kelasnya. Apa kita boleh? Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.